Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Anak-anakku, peserta MPLS SMA Negeri 2 Tanah Toraja yang saya cintai dan yang saya banggakan. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh karena berkat dan anugerah Tuhan senantiasa nyata kita rasakan, kita nikmati, di mana kita berkumpul untuk memulai kegiatan pada hari ini, walaupun lewat jaringan, namun saya percaya bahwa tidak menghalangi kita untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Anak-anakku yang saya kasihi, sebelum saya lanjut pada materi, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nama saya Dr. Randus Martinus Munda, MPD, salah satu tenaga pengajar pada Sekolah SMA Negeri 2 Tanah Toraja, mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya diberi tugas oleh panitia MPLS untuk membawakan materi Satuan Pendidikan Aman Bencana. Adapun yang menjadi dasar dari materi ini yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 33 tahun 2019, di mana di dalamnya diatur tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana yang merupakan peraturan menteri untuk memberikan perlindungan keselamatan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan dari risiko bencana, serta untuk menjamin keberlangsungan layanan pada satuan pendidikan. Adapun satuan pendidikan yang dimaksud adalah mulai dari sekolah dasar, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kemudian bencana, apa itu bencana? Bencana yaitu suatu peristiwa yang mengancam
kehidupan yang menyebabkan timbulnya korban jiwa. Jadi, program Satuan Pendidikan Aman Bencana berarti upaya pencegahan dan penanggulangan dampak bencana di satuan pendidikan serta bertujuan untuk pertama, meningkatkan kemampuan sumber daya pendidikan dalam menanggulangi dan mengurangi risiko bencana. Tujuan yang kedua yaitu untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana satuan pendidikan agar aman terhadap bencana. Jadi sarana dan prasarana yang dibangun hendaknya berkualitas, dirancang untuk tahan terhadap bencana. Selanjutnya, memberikan keselamatan dan perlindungan kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan dari dampak bencana yang terjadi. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik risiko bencana dan kebutuhan satuan pendidikan. Kita ketahui bersama bahwa satuan pendidikan memiliki karakteristik masing-masing dari setiap bencana yang akan terjadi. Tentunya bahwa sekolah-sekolah yang berada di daerah pesisir pantai akan memiliki risiko yang berbeda, karakteristik yang berbeda dengan sekolah-sekolah yang berada di dataran tinggi atau di pegunungan. Selanjutnya, tujuan berikutnya adalah untuk memulihkan dampak bencana di satuan pendidikan. Kalau sudah terjadi bencana, ada pemulihan dari dampak yang timbul. Kemudian, yang terakhir, adanya kemandirian satuan pendidikan dalam menjalankan program aman bencana. Itu beberapa tujuan yang akan dicapai dari program Satuan Pendidikan Aman Bencana yang telah dicanangkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang tertuang di dalam Peraturan Permendikbud nomor 33 tahun 2019. Anak-anakku sekalian yang saya kasihi, adapun yang menjadi sasaran dari program ini yaitu satuan pendidikan pada jalur formal dan jalur non formal di semua jenjang dan jenis pendidikan. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa semua jenjang pendidikan dan jenisnya, SD dan madrasah, SMP dan sanawiyah, kemudian SMA, SMK dan MAN. Kemudian ada perguruan tinggi, ada universitas, dan ada sekolah tinggi, dan ada akademi dan lain-lain sebagainya. Itu yang menjadi sasaran dari program Satuan Pendidikan Aman Bencana.
anak-anakku yang saya kasihi dan yang saya banggakan, saya akan lanjut pada memperkenalkan kepada kalian beberapa jenis-jenis bencana. Secara umum, bencana terbagi dua, yaitu bencana alam dan bencana non-alam. Bencana alam yaitu bencana yang timbul yang diakibatkan oleh alam itu sendiri. Misalnya gempa bumi, tsunami, gunung meletus, tanah longsor, dan lain-lain. Sedangkan bencana non-alam yaitu bencana yang diakibatkan oleh kebakaran dan wabah penyakit seperti yang sedang dialami oleh bangsa Indonesia, bahkan dunia sekarang, bahwa dunia sedang mengalami suatu bencana penyakit yang disebut dengan coronavirus COVID-19 yang saat ini terus berkecamuk dan terus melanda bangsa kita. Anak-anakku sekalian yang saya kasihi, berdasarkan jenis-jenis bencana yang telah saya sebutkan tadi, maka berikut ini saya akan mencoba mengidentifikasi, mengelompokkan kira-kira bencana apa yang akan mungkin terjadi pada sekolah SMA Negeri 2 Tanah Toraja. Berdasarkan posisi letak lokasi SMA 2 Tanah Toraja, maka saya mencoba menyampaikan beberapa jenis bencana yang akan mungkin dialami, mungkin terjadi ke depannya pada sekolah SMA Negeri 2 Tanah Toraja, yaitu yang pertama, bencana gempa bumi. Gempa bumi diakibatkan oleh tenaga eksogen dan tenaga endogen, tenaga yang berasal dari dalam bumi dan tenaga yang berasal dari luar bumi. Gempa bumi sendiri dikategorikan sebagai bencana alam, yaitu bergetarnya kulit bumi. Selanjutnya yang mungkin bisa dialami oleh sekolah kita, yaitu gunung meletus, karena lokasi sekolah kita berada pada lereng gunung, atau kita berada pada dataran tinggi yang sewaktu-waktu bisa terjadi letusan gunung berapi. Yang tidak mungkin dialami oleh sekolah kita atau mustahil bisa dialami yaitu adanya tsunami, karena tsunami itu adalah pasang air laut, sementara posisi sekolah kita ada pada dataran tinggi. Kemudian
tanah longsor. Karena kebetulan sekolah kita berada pada lereng Gunung Buntu Burake. Selanjutnya, bencana yang akan mungkin terjadi adalah kebakaran. Kita tahu bahwa posisi sekolah SMA Negeri 2 Tanah Toraja berada pada tengah-tengah pemukiman masyarakat. Sekolah berdekatan dengan pemukiman masyarakat yang bisa saja terjadi kebakaran dan menjalar ke sekolah kita. Juga bisa diakibatkan oleh arus pendek listrik. Kita tahu bahwa sekolah ini hampir semua ruangan sudah dialiri aliran listrik. Jadi kita senantiasa waspada tentang penggunaan listrik agar sekolah kita aman. Berikutnya, yang bisa juga terjadi adalah bencana kecelakaan lalu lintas. Mengapa? Karena lokasi sekolah kita dipotong oleh jalan raya yang dilalui oleh berbagai jenis kendaraan. Kita bersyukur bahwa tahun lalu sekolah ini sudah mendapat bantuan untuk pemagaran jalan raya dipagar dengan tembok, tapi belum sepenuhnya, belum seluruhnya, agar anak-anak aman di dalam lokasi sekolah dan tidak keluar sembarang karena ada pintu pagar. Berikut yang terakhir, bahwa kita senantiasa waspada pada pandemi COVID-19 yang walaupun saat ini menurut informasi yang diterima oleh pihak sekolah bahwa belum ada guru dan siswa yang terpapar, tetapi kita senantiasa waspada, senantiasa memperhatikan anjuran pemerintah, memperhatikan protokol kesehatan dengan ketat, sehingga kita boleh selamat dari berbagai bencana-bencana yang bisa saja mengancam kehidupan kita, yang bisa mengganggu proses belajar mengajar dalam kegiatan kita sehari-hari. Berdasarkan identifikasi bencana yang mungkin terjadi, maka saya akan menyampaikan beberapa hal atau poin penting yang mungkin bisa dilakukan oleh semua pihak, siswa-siswi, guru-guru, dan tenaga pendidik untuk meminimalkan
terjadinya korban jiwa. Yang pertama, melalui pelatihan melalui kegiatan kepramukaan. Jadi di dalam pramuka ada materi yang akan dibawakan oleh pembina pramuka tentang bagaimana jika terjadi suatu bencana, apa yang dilakukan. Kemudian kita galakkan tentang palang merah. Di sekolah juga sudah dibentuk tentang palang merah. Kemudian diadakan latihan terhadap siswa. Kemudian pendidik dan tenaga kependidikan. Tentunya yang tidak kalah pentingnya juga adalah pembangunan sarana prasarana yang memadai dan tahan terhadap gempa. Walaupun sarana prasarana gedung-gedung yang ada sudah tua, karena masih ada bangunan yang pembangunan pertama dari tahun 1984, jadi kurang lebih 30 tahun usianya. Tapi terus kita upayakan, kita usulkan kepada pemerintah untuk diperbaiki dan kalau perlu diganti, dan bangunan yang diusahakan adalah supaya bisa tahan terhadap gempa. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah semua warga sekolah selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu berdoa. Ada firman Tuhan mengatakan bahwa tak sehelai rambut pun yang jatuh, yang gugur tanpa seizin Tuhan. Oleh karena itu, bencana apapun juga yang terjadi tidak akan mungkin terjadi tanpa seizin Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan agar kita semua warga sekolah luput dari bencana-bencana yang ada. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya banggakan, sebelum saya akhiri, saya akan memberikan kuis yang anak-anakku jawab pertanyaan ini dan nanti akan dikirim ke WA. Kirim ke WA 085 399 268 166. Saya ulangi, WA 085 399 268 166. Tugasnya dikirim dan tentunya saya akan perbaiki, saya akan periksa dan saya akan berikan informasi tentang tugas itu juga kepada Anda lewat WA. Anak-anakku yang saya kasihi, demikianlah yang saya bisa sampaikan. Tentunya bahwa harapan saya, anak-anakku sekalian, menambah
ilmu, memperbanyak literasi tentang satuan pendidikan aman bencana, karena kita tahu sekarang bahwa sumber belajar itu sudah sangat banyak tersedia, bisa diakses di internet, di buku-buku, majalah, perpustakaan. Karena apa yang saya sampaikan hanya bagian kecil dari materi satuan pendidikan aman bencana sesungguhnya, karena waktu dan kesempatan yang terbatas. Selamat siang, selamat beraktivitas, salam sehat, terima kasih.